Terima kasih Pak atas tanggapannya, luar biasa. Memang ini bedanya usia muda sama senior tuh itu. Ada hal-hal yang tidak bisa diraih oleh anak-anak muda itu begitu. Mereka pengalaman di satu sisi yang lain, tapi ada satu sisi yang tidak bisa kita, terutama pengelolaan kelas. Saya menyadari sampai hari ini kadang masih kesulitan di situ. Saya tuh masih kadang, untungnya saya dibantu oleh kurikulum Merdeka yang katanya kelas ramai itu kelas aktif. Alhamdulillah, kelas saya nggak pernah tenang sejak itu. Iya. Kemudian saya simpulkan, oh kelas saya berarti kelas aktif katanya. Gitu. Gara-gara kelas saya kelas ramai itu, makanya terus akhirnya saya dipanggil sama dinas kan, diajak suruh diklat gitu kan, lumayan tuh. Desember kita berapa kali? Desember kita kelar itu 2 minggu 6 kali ya. Iya, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya anak-anak saya seneng. Iya. Di semester 2 kemarin, di awal pelajaran semester 2, saya minta refleksi semester gasal. Sampai sekarang masih simpan. Kalau anak sudah nulis begitu, saya simpan. Apa yang kamu suka, yang tidak suka, apa yang didapatkan dari saya, semuanya, catatan apapun tentang saya masih saya simpan. Yang baik-baik, tapi yang jelek saya buang. enggak, saya simpan semuanya, masih ada dalam box dan saya dokumentasikan dengan baik. Jadi nanti kalau sebagai catatan pribadi lah. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Jawabannya tadi bahwa tidak ada satu metode yang pasti di situ karena situasi kelasnya. Karena yang saya sampaikan tidak berdasarkan eksperimen. Kami hanya menyampaikan praktik baik, dikurasi, dinilai, kemudian dianggap memenuhi syarat, STAR, situasi tantangannya seperti apa yang kita lakukan aksinya, kemudian hasilnya, kemudian umpan baliknya seperti apa. Kalau dianggap bagus ya sudah, berarti kita lolos. Kita akan berbagi kepada yang lain. Itu. Nanti administrasinya kita lebih lanjut di situ. Baik Bapak Ibu, biar nggak bosan sama saya, kita selesaikan dulu. Kita selesaikan sesi ini dulu. Nanti tugas berikutnya sama Pak Sar atau Mas Budi. Terima kasih, mohon maaf. Nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki istirahat apa? Oh ya, saya juga lelah itu. Gitu nggih. Minta jam 4 Pak, pasaran boleh boten. Oh, setengah 4 malah. Jadi sekalian dirapel Pak, jadi isoman, gitu, break, coffee break, sama maghrib pas check in, pas Pak, nggak apa-apa nggih. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi contoh praktek baik ya, padahal kita belum mengerjakannya. Nggak apa-apa, kita cek dulu ini ya, sedikit aja biar jadi renungan ya. Kalau kita ada banyak versi modul ajar, kita kembali ke PMM, itu kata kuncinya. Nah ini contoh-contoh yang ada di PMM kayak seperti ini buat PPKN ya. Ya ini pakai Canva, kalau mau buat seperti ini juga boleh ya. Lambat ya. Cuman begini saja. Ya ini yang terpenting di sini. Saya suka ini, identifikasi aktivitas. Jadi nanti kalau materinya apa, aktivitasnya apa ya, yang sesuai gitu. Ya di kurikulum Merdeka ini sepertinya jauh lebih luas daripada kurikulum 2013. Karena di kurikulum 2003 ditentukan ya, saintifik, terus metodenya apa saja Bu? PBL, PJBL sama
inquiry atau discovery. Ya, itu tok. Sintaks-sintaksnya sudah ditentukan. Kalau melenceng dari itu jadi masalah gitu. Kalau ini tidak seperti yang disampaikan Kak Soga tadi, contoh langsung seperti itu juga boleh. Jadi yang penting intinya aktivitas siswa. Nah, sekarang nanti kita identifikasi Bapak Ibu kaitannya dengan materi-materi yang sudah ada, terus kita identifikasi menjadi aktivitas apa yang akan kita lakukan. Dan itu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa aktivitas yang baik itu aktivitas yang bervariasi, bukan inquiry terus ya, atau karena itu bisa membangun pengetahuan konstruktivisme gitu. Atau PBL, karena PBL adalah anak diajarkan memecahkan masalah supaya nanti di kehidupan nyatanya bisa memecahkan masalah yang terjadi. Tidak seperti itu, tapi bervariasi. Ini di kurikulum Merdeka, namanya juga Merdeka, itu kita bisa minggat itu luwes ya. Bapak Ibu, kaitannya dengan modul ajar, kalau kita cek di sini seperti yang saya sampaikan, ini modul itu versi kurikulum Merdeka itu dua, modul ajar dan modul project. Nah, ini setara. Jadi, waktu mau belanja. Ajar dan modul project itu bisa digunakan siswa. Karena itu dibuat sederhana kayak gini saja. Kena apa? Udah cembur belum? Tidak cembur belum? Ini obat biar cembur. Jauh lebih sederhana dari RPP. Jadi pembelajaran ini kalau digunakan guru bisa berfungsi sebagai RPP, digunakan siswa bisa berfungsi sebagai panduan belajar, digunakan orang tua bisa mengecek proses pembelajaran yang terjadi. Bangku mama, bangku mama. Sama di sini ada. Katanya adik pusing. Ini di Merdeka Mengajar. Sekali lagi kiblat kita kalau kebingungan kembali ke sana. Sederhana sekali. Makanya macet. Bentar. Oke lah ya. Kira-kira itu. Cuman seperti ini. Ya cuma seperti ini kan, sederhana. Pertemuan 2 hanya berapa lembar ini? 2. Pertemuan 3 2 lembar. Jadi ini kalau di luar negeri seperti ini RPP-nya ya, sama. Nah, dibuat sederhana seperti itu. Baik. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan ada CP Siluman. Mana ya? Di Zoom nggak bisa? Di Zoom. Ya yang ini tidak ada CP di CP-nya tadi 9 ya, tapi di sini ada tambahan ini 6 ini 5 6 kayaknya itu ya, satu lagi apa ya, pokoknya ada 3 kayaknya ini sama ini, pokoknya ya, nanti dicek sendiri 9 jadi 11. Ini hanya mengulas-ulas sedikit apa yang sudah saya pelajari. Ini Kak Soga juga memberi contoh modul ajar versi lengkap detail kali ya, bisa jadikan referensi juga. Bentar. Baik, jadi bayangan tugas nanti ya, tugas nanti bisa dikerjakan sampai malam. Prinsipnya sudah ada template di sana. Yang pertama, Bapak Ibu ada 32 tema.
Ada 32 tema. Nanti tema-tema itu sebetulnya saya ambilkan dari buku siswa. Ya. Tetapi tolong nanti di cross check juga dengan CP, boleh disederhanakan, boleh dihilangkan, boleh ditambahkan, kalau perlu ditambahkan sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Tadi targetnya apa? Bahwa yang penting adalah proses pembelajarannya berjalan, anak aktif, itu saja ya. Kalau kontennya itu bisa disesuaikan, mau sederhana, mau kompleks, itu monggo tergantung. Kalau di sekolah-sekolah unggulan silahkan dieksplorasi sampai advance material, materi advance ya, atau tambah sampai kontekstual yang detail gitu. Kalau sekolah yang sederhana mungkin cukup materi-materi pokok saja. Bisa di Oke. Oke. Di sini ada macam-macam ATP yang dibuat teman-teman ya, termasuk Pak Sarada ini. Nanti bisa jadi referensi di tujuan pembelajarannya. Ya, tugas Bapak Ibu yang di sini yang pakai ini. Rancangan modul ajar POSIN. Ini silahkan diisi. Oke ya. Misalnya satu biru ini saya anggap satu tema yang sama. Satu tema yang sama dibuatkan satu modul ajar atau dua ya. Atau tergantung nanti, tergantung JP-nya. Ini masih terpisah sih sebetulnya. Jadi kalau mau IPS terpadu monggo nanti dikait-kaitkan dengan materi yang lain gitu. Ya. Oh, enggak kelihatan ya. Oh, ya di sini besar, di situ enggak. Oke ya. Ini bisa tim ya, bisa sendiri tergantung keluasan materinya. Nanti ya, misalnya Kang Dino satu sendiri gitu ya. JP-nya kira-kira untuk mengajarkan ini butuh berapa jam? Sebenarnya breakdown dari Kaldik ada di sini sudah ada. Tetapi karena kita tidak membahas ke Kaldik, tidak membahas ke CPATP, nanti langsung saja dikira-kira aja. Nanti akhirnya tetap di cross check sama Kaldik ya. Yang pertama nama membuat, JP-nya kira-kira untuk membelajarkan ini berapa jam. Kompetensi awal adalah pengetahuan prasyarat. Kalau bahasanya PKP itu ya, itu IPK prasyaratnya di sini. Jadi untuk tahu ini apa, nanti contohnya di sana langsung ya. Kalau kita kan di IPK prasyarat itu peserta didik dapat mengidentifikasi gitu ya. Tapi di contoh modul ajar yang di PMM itu cukup ke materi yang materi prasyarat. Kemudian selanjutnya profil pelajar Pancasilanya apa? Ini sederhana dulu. Untuk mengidentifikasi ini kira-kira sampai maghrib nanti sudah bisa ya, sudah bisa. Nanti silakan diisi online siapa saja yang bertanggung jawab di sini. Jadi boleh pesan sekarang ini, tulis namanya di sini. Tulis sendiri, pakai HP boleh, pakai laptop boleh. Kemudian sarana dan prasarannya sudah tak share tadi ya, Bitly materi POSIN, nanti cari di folder tugas. Sarana prasarannya contoh di modul sebelah apa, terus kita project disesuaikan dengan yang kebutuhan kita. Kemudian model pembelajaran ini nih, yang ini. Dengan materi itu model pembelajaran yang sesuai apa? Kita rancang begitu. Kemudian pemahaman bermakna itu kebermanfaatan dari breakdown dari tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya apa? Jadi setelah tahu tujuan pembelajaran itu kebermaknaan untuk siswa apa? Nanti contoh-contohnya silakan dicek. Nanti kalau ada pertanyaan sambil jalan begitu. Asesmen yang digunakan apa? Kemudian pertanyaan pemantiknya belum saya tahu. Ya ada pertanyaan pemantik ya, jangan lupa.
Pertanyaan pemantik itu untuk pertanyaan untuk memacu pemahaman bermakna ini. Harus kontekstual, harus tidak boleh teoritis. Ya. Proses perbaikan mengayaknya apa, refleksinya apa, tinggal diisi di sini. Yang penting diisikan penanggung jawabnya. Nanti setelah ini baru kita kembangkan ke modul ajar. Maka Bapak Ibu tulis saja ya dibaca. Ini mau dikerjakan sekarang mau mau pesen dulu aja digunakan, mau saya yang ini itu, daripada nanti sudah ditempati orang lain. Dan dilarang menghapus orang ya, kalau sudah ditulisi orang lain jangan dihapus. Kan ditulis bit.ly materi post in. Iya, dibesarkan. Ada di dalam folder tugas. Iya. Iya di grup atau itu loh sudah ditulis. Ada di deskripsi grup. Tinggal diklik saja nanti ada. Iya. Sambil jalan nanti. Jadi nanti ada materi yang bisa 2-3 kali pertemuan bisa saja. Dan itu dikerjakan oleh beberapa orang ya. Mau kelompok juga boleh 2 orang gitu. Iya. Di tugas. Iya. Yang satu online itu enggak. Oh, bit.ly ya. Ini nih. Buka di laptop aja. Bit.ly materi post. Iya. Ada yang online, ada yang post in. Yang post in yang kita, yang online yang teman-teman yang sedang online ya. Baik, Bapak Ibu yang online bisa buka itu ya, bit.ly materi post in, kemudian pilih yang ini. Iya. Yang ini. Di dalamnya sama. Di dalamnya sama, cuman di situ ada yang online, ada yang offline. Oh, ini. Di folder tugas. Oh, ditulis. Oh, masih jalan. Macet ya? Chat. Mantap. Iya. Idealnya dibuka di laptop. Oh iya. Oh, pada di kamar. Di kamar ya. Ya nggak apa-apa, ini hanya pemberitahuan saja, nanti kita habis maghrib kita diskusi lagi. Gitu. Istirahat mau direng Pak. Ya, nggih. Kalau boleh punya usul ya kan, ini kan kaitannya dengan apa? Oh iya, itu belum ya yang tadi. Iya. Iya. Ya, ya. Tes. Mungkin maksud rekan-rekan Pak Budi di sini kan ada yang baru pertama kali mungkin ya
mengikuti kurikulum Merdeka, bahkan mungkin ada yang belum karena mungkin kelas 8-nya belum kurikulum Merdeka dan kelas 9-nya juga kurikulum Merdeka. Maksudnya begini mungkin Pak, kalau saya lihat atau perhatikan Bapak dan Ibu mungkin masih bingung gitu. Kalau saya sedikit mungkin kasih gambaran adalah contoh CP itu didapat dari mana sih gitu. Ya kan Bapak dan Ibu, CP itu dapat dari mana? Kemudian misalnya kompetensi awal tuh dari mana diambilnya? Kemudian profil pelajar Pancasila tuh dapat dari mana gitu. Jadi nanti rekan-rekan tuh tahu, baik yang online ataupun offline tuh tahu. Karena kan kita tidak tahu semua gitu, karena belum lihat di situnya, di TP sama ATP-nya. Jadi mungkin dari Pak Soga atau Pak Budi menjelaskan lebih awal dulu Pak, dari awal dulu, karena ya saya yakin untuk yang pertama kali saya juga sama waktu awal ini tuh didapat dari mana sih gitu ya. Kok tiba-tiba ada capaian pembelajaran, ternyata kan didapat misalnya dari Permendikbud nomor berapa Pak Bud? Saya lupa. Dari Permendikbud gitu kan, diambil dari situ dulu. Oh, patokannya berarti dari situ. Sekarang profil pelajar Pancasila sudah ada kan, ada berapa? 7 ya? 6 profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa sampai gotong royong dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan materi yang ada atau yang akan kita bahas. Iya, misalnya kalau misalnya tentang materi misalnya aktivitas manusia pada masa Hindu Buddha, sesuainya dengan apa gitu. Nah itu biar enak gitu Pak. Ini ya mungkin sedikit masukan, karena saya yakin sekali, saya juga waktu awal bingung ini didapat dari mana, ini dari mana gitu kan, tiba-tiba langsung jadi saja gitu. Itu mungkin yang Bapak dan Ibu belum tahu ya Bu. Betul, belum tahu. Ya Pak Budi, mungkin dari awal supaya rekan-rekan juga ada yang ini yang online juga sama mungkin masih ngeblank lah ya Bu. Ini tuh kita mau bikin modul tapi dari mana awalnya gitu kan. Betul, dari mana awalnya, apa terus aktivitasnya bagaimana. Kalau mungkin aktivitas tadi sedikit ada gambaran dari Pak Soga gitu. Itu Pak Soga, silakan tambahannya. Thank you Kang Dino sudah membuat pencerahan sedikit. Bapak Ibu, memang ada beberapa hal yang menjadi catatan di kegiatan ini. Kita memang sesuai dengan judulnya sebenarnya, kita sebenarnya orientasi produk memang. Kita orientasi produk. Nanti untuk Kang Dino dan teman-teman yang online dan di sini untuk CP, TP, ATP itu sebenarnya breakdown-nya Bapak Ibu lama itu artinya nanti akan jadi saja, nanti dikasih jadi ya Bapak Ibu ya. Kita sepakat di situ. Kenapa kemarin kita fokusnya ke modul ajar? Karena modul ajar itu menjadi pegangan penting kita untuk masuk ke dalam kelas. Kalau CP, TP, ATP itu masih sifatnya masih apa namanya? Administratif. Ibu masih bingung. Oh gitu. Oh gitu. Kalau Bapak Ibu nanti praktek CP, breakdown CP ke TP, nyusun ATP, tuh produk kita yang sisa kita buat di modul ajar dapat nggak? Gitu Bu. Yang administratif nanti biar dikasih sama mana tadi orangnya tuh, nanti dikasih begitu. Nanti isinya apa sih? Itu sambil dibaca, diganti redaksinya. CP, TP, TP, ATP itu yang penting kalian paham maksudnya. Iya, yang CP itu, TP itu kalau diambil, dibaca, nanti kalau di breakdown, kalau dibawa pulang, kuncinya apa? Kalau kamu nggak paham itu maksudnya, diganti.
Gitu saja. Jadi harus disesuaikan dengan diri sendiri. Jangan sampai temennya nanya ini maksudnya apa. Jangan sampai begitu. Coba lihat masih. Ini yang revisi bukan? Yang nomor 22. Ya 008 ya betul. Gitu ya Bu ya. Masih belum CP ya? Oh gitu. Pernah lihat? Yes, Pernah lihat? dari nol aja Kak. Oh gitu. Dari awal aja nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Sedih. Sedikit aja, sedikit Dari gambaran. awal aja. Oh, Sedikit-sedikit. iya. Baik. Ada istilah yang berbeda dari kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Jadi kalau CP itu setara, tidak sama tapi setara itu dengan KD, KIKD. Kemudian setelah itu ada TP ya, tujuan pembelajaran sama ya. Kemudian ATP itu setipe dengan silabus, setara tapi beda. Ya, boleh dikatakan itu. ATP, alur tujuan pembelajaran itu setara dengan silabus. Bagaimana kita membuat alur proses dari CP, TP, kemudian sampai nanti desain pembelajarannya. Kemudian setelah itu modul ajar itu setara dengan RPP. Ya, bedanya tadi kalau modul ajar itu mendampingi modul proyek, ada dua, modul ajar dan modul proyek. Ya, bisa berfungsi sebagai RPP bagi guru. Ya, kalau mau cari CP itu di sini. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen. Ya, ini. Ini kayak undang-undang. Jadi banyak sekali, nanti intinya dari situ teman-teman Bapak Ibu guru sudah saya beri ini. Ini ya, yang CP ini ada di sini. Sama, isinya sama, cuman ini lebih dibuat, kalau tadi semacam aturan, kalau di sini sudah di breakdown menjadi semacam juknis. Ya, di sini intinya CP-nya di sama ini, keterampilan siswa, terus elemennya apa, sama ini ya, ini CP setiap fase. Ya, fase kita adalah fase D, fase untuk SMP D. Jadi 3 tahun itu dalam fase yang sama. Merdekanya adalah kemandirian. Jadi merdeka itu dalam arti bukan kebebasan senengnya dewe, bebas-bebasnya, tapi kemandirian. Nah, kemandirian itu kita bisa desain sebebas mungkin, tapi tetap ada rambu-rambunya di CP ini gitu. Mau diolak-alik juga boleh, mau semester ini nggak usah ada IPS-nya semester depan boleh, katanya boleh gitu. Ini racair ya Bu ya. Ya itu. Ini jadi kalau bahasa Indonesia ini jadi apa ya, tidak dijadikan satu paragraf tetapi beda-beda ya. Ini ada 9 tadi ya, sudah saya identifikasi, ada 9. Nah, dari identifikasi itu yang tadi saya tunjukkan di sini. Kalau di buku siswa itu penulis soalnya mengelompokkannya di sini, yang warna kuning ini diperuntukkan di kelas 7, warna hijau ini di kelas 8, dan warna ungu itu di kelas 9. Tetapi ini juga harus mengikuti ini kontennya, lingkup materinya. Materinya sudah ditentukan nih.
kalau keruangan konektivitas tidak disebut sebagai geografi, tetapi ini yang mau tidak mau ini diakui ini geografi. Keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu ini geografi. Materinya yang harus ada ini. Ini materi minimal ya, boleh dikembangkan sendiri. Mau diberi muatan lokal sebagai advance material silakan. Atau materi yang tinggi berbasis jurnal ya boleh silakan. Ini sejarahnya yang harus ada ini. Ini dimasukkan untuk membuat tujuan pembelajaran, tetapi dengan tetap masuk di fase D, maksudnya CP fase D. Tuh kira-kira itu. Nah, ini contoh breakdownnya di sini. Ini contoh breakdownnya ya. Ini tugas breakdown. Jadi di satu CP ia mampu menganalisis hubungan antar kondisi geografis daerah dengan karakteristik masyarakat, memahami potensi sumber daya alam dan kaitannya dengan mitigasi bencana. Itu bisa dipecah jadi dua, kompetensi dan lingkup materi. Nah, lingkup materi inilah yang bisa dilihat lagi di tadi lingkup materi yang ada di keputusan menteri tadi. Ya ini sama kompetensinya yang ditunjuk di situ adalah menganalisis dan memahami. Sesimpel itu. Berbeda kalau kurikulum 2013 harus ada urutan taksonominya belum ya. Dari mengawal sampai itu, sampai sintesis itu. Kalau ini cuma begini toh. Tadi permintaannya di sana apa sih? Minimalnya adalah menganalisis. Jadi nanti siswa menganalisis. Kemudian minimalnya apa? Memahami. Berarti bisa memahami. Jadi ini ditaruh di sini, memahami potensi sumber daya alam, memahami mitigasi bencana. Cukup memahami, kemudian menganalisisnya kondisi geografis dan karakteristik masyarakat. Ini dari ini. Ini yang biru ini adalah kompetensi, yang kuning adalah lingkup materinya. Nah dari situ Bapak Ibu tinggal menuliskan tujuan-tujuan pembelajarannya. Memahami kondisi geografis wilayah, memahami karakteristik wilayah, menganalisis kondisi geografis daerah, potensi sumber daya alam, mitigasi bencana dan sebagainya. Ini contoh ini. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini tinggal dimasukkan di kolom tadi. Kira-kira yang cocok yang mana yang akan di dalam proses pembelajaran itu. Sampai sini paham betul? Paham. Panggil. Tak lihat saya Bu. Ya paham Bu. Pokoknya paham loh. Kalau belum nyetel belum paham nanti ya. Ya. Nah ini Pak Sar sudah membuat ini. Ini ada versinya Pak Sar ini. Ini kan ATP mirip dengan silabus. Ya. Sama. Nanti di situ sudah ada. Jadi tinggal dipilih saja tujuan pembelajarannya, tinggal copy, disesuaikan, jangan copy paste asli. Nanti Pak Sar disalahkan. Ya Pak Sar begitu kok. Tidak, ini hanya sebagai referensi Pak Sar ya. Tidak mutlak dipakai. Kebebasan, sekali lagi kebebasan ada di Bapak Ibu guru, tergantung sekolahnya, tergantung kondisi peserta didik dan sebagainya. Terus ini juga ada lagi ini, ada yang ini, tidak apa-apa, yang kontennya ini, kompetensinya ini. Jadi dari CP tadi di breakdown kompetensi sama konten, terus dituliskan tujuan pembelajarannya. Ini membuat ini ada diklatnya sendiri ya, 1 hari ya Kak Sugaya.
membuat kayak gini. Jadi kita menggunakan yang sudah ada. Jadi tidak perlu memikirkan, cuma tinggal nanti dimodifikasi. Oke. Nanti dibantu jenengan ya. Siap. Atau dengan versi ini. Ini untuk kelas 8. Mumet ya. Ini sudah ada contohnya, tinggal copy paste kok. Mumet. Makanya karena tadi minta, akhirnya saya buat mumet aja. Ya, ini ya. Ini lebih simpel ya, satu-satu Pak. Ya, lah sudah. Cek, tadi mengakomodasi permintaan dari Kang Ditno, mungkin nanti setelah istirahat, Bapak Ibu kita akan praktik membuat mana tadi hilang, menyusun tujuan pembelajaran. Nanti Bapak Ibu buka CP, nanti kita akan menyusun satu saja tema. Bagaimana sih cara membuat tujuan pembelajaran? Begitu Bapak Ibu. Yang sudah pernah menyusun tujuan pembelajaran siapa? Kita ini dulu. Kita analisis asesmen diagnostik sekarang. Yang sudah pernah menyusun tujuan pembelajaran. Yang sudah pernah nyusun. Merdeka. Udah pernah. Nah, kita punya satu. Siapa lagi? Pak Haji? Belum. Baru? Oh gitu. Di sekolah? Oh gitu. Enggak bikin sendiri? Oke. Yang Bapak Ibu yang sudah pernah baca CP siapa? Yang pernah baca CP? Pernah baca CP? Oke. Ini istirahatnya kita undur gimana? Kita undur 6:30. Nah ini dulu. Loh kan udah tahu, katanya belum udah tahu betul. Iya. Oh belum. Oh begitu. Betul. Iya. Nah itu udah tahu. Katanya belum pernah. Oh belum praktek. Oh belum praktek. Elemen itu apa ya? Karakter ya. Nah tuh. Iya, nanti kita bahas lagi. Harusnya nanti Bapak Ibu yang dihadapi itu CP yang masih utuh itu. CP yang masih utuh, yang berupa tulisan yang panjang sekali itu. Ini nih elemen sebenarnya di sini. Berarti pernah baca ya Bapak Ibu ya? Boleh dong cerita sedikit saja. Jadi nanti kita tahu tugasnya sejauh mana, apa yang harus kita lakukan. Cerita sedikit. Jangan kamu lagi. Siapa ya? Oh belum pernah. Bapak Ibu yang sudah pernah baca CP selain Pak, coba gambarkan sejauh mana sih teman-teman kita di sini? Yang saya ingat ya, CP itu kan berisi apa? Capaian pembelajaran yang berisi kaitannya dengan materi yang harus dicapai dalam satu fase. Cuma di situ kan belum diklasifikasi ini kelas 7, kelas 8, kelas 9 dan kita memilah-milah itu sendiri. Ya, sesuai dengan elemen-elemen dan setahu saya mana saja yang mau diajarkan di kelas 7 itu bebas.
Iya. Semester 1, semester 2 juga mana mau diajarkan dulu Gitu. bebas. Nah permasalahannya kita kan belum pernah membuat breakdown itu ya. Oh gitu. Itu aja. Oh. Saya. Lisi materi sama seperti KD ya, Betul. iya gitu. Itu kira-kira begitu. Ada yang punya pandangan lain tentang CP? Pandangan lain tentang CP? CP ini sebenarnya nggak masuk dalam modul ajar kita ya. CP kan tinggal masukkan kan modul ajar, tinggal di kopas selesai. Kita mau breakdown atau mau modul ajar? Oh, satu contoh. Siap. Kalau Pak Haji yang bilang saya siap kepada Pak Kang Dino, berarti kita langsung tampilkan CP-nya. Tampilkan CP. Pak Budi ya, ada di sini nggak Pak Budi? Abang ngomong lali mau ngomong apa? Siap. Siap aja. Permasalahan yang ada pada kami itu sebenarnya begini Mas. Kemarin saya melihat yang di CP maupun ATP yang disampaikan oleh Pak Sarwanto kemarin memang bagus Mas. Saya akui memang memudahkan kami dalam menyusun modul ajar. Ya saya hanya mencoba saja membuat ATM apa yang disampaikan oleh teman-teman di APFC. Cuman yang menjadi permasalahan bagi kami itu kan kami punya karakteristik siswa masing-masing. Terkadang di kelas kami pun yang 8 kelas rombelnya itu pun masing-masing kelas juga punya, sehingga kami berusaha untuk membuat sebuah modul ajar yang kira-kira bisa berpihak kepada anak-anak tersebut, sehingga kami perlu untuk melihat bahwa kira-kira ATP apa, tujuan apa yang kira-kira cocok untuk kami. Maka kami perlu mengetahui bagaimanakah caranya saya harus menyusun tujuan pembelajaran supaya nanti saya bisa melihat loh anak-anak kami itu seperti ini pas CP-nya, karena merdeka belajar kan ngaten nggih. Artinya kan tidak harus anak itu seperti ini. Kemudian yang kedua, di sana elemen yang dimaksud Pak Eko tadi ada pemahaman konsep, yang satunya loh Pak, keterampilan proses kelihatannya. Keterampilan proses. Nah ini Pak yang perlu. Bagaimana saya bisa membuat elemen pemahaman konsepnya nanti saya breakdown jadi tujuannya, kemudian elemen keterampilan saya breakdown jadi tujuan pembelajarannya. Nah seperti itu yang ingin kami dapatkan, sehingga nantinya kami bisa memahami, melayani peserta didik kami dengan sesuai dengan kemampuannya, kompetensinya. Begitu Mas, matur nuwun. Oke, terima kasih. Maaf ya. Oke, ini senior saya. Karena udah Pak Haji yang bilang saya harus siap. Gitu. Baik, berarti kita cuman tadi pernyataan Pak Haji ada yang salah di situ. Ketika Pak Haji menyampaikan saya punya karakter siswa, berarti Pak Haji yang didesain adalah modul ajarnya. Sudah tepat di sini harusnya. Sesuai dengan acara kita. Tapi kemudian Pak Haji minta tujuan pembelajarannya. Kembali lagi, kenapa ke tujuan pembelajaran kan gitu. Harusnya kan Pak Haji merekayasa mendesain modul ajarnya. Iya, sesuai dengan karakternya. Harusnya Pak Haji sudah tepat di situ. Jangan malah kembali lagi ke tujuan pembelajaran. Saya nggak sepakat di situ. Maaf, kita berbeda. Tapi kita Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Oke. Jadi yang kita mau desain itu sebenarnya modul ajar karena karakternya berbeda, dan praktik-praktik semacam ini yang berusaha untuk kita bagi kepada teman-teman. Kalau mau breakdown, oke, kita buka CP-nya. Mari kita buka, kita analisis bersama-sama. Kita punya waktu 30 menit maksimal. 2 menit. 2 menit. Jangan lama-lama. Iya. Mana nih? Kurang besar. Iya, kurang besar. Tanya halamannya kita belum mau pilih yang khusus IPS itu halaman berapa? 234. 234. 234 ya? Iya. Halaman 2. Ya ini sudah saya potong-potong Pak.
Jangan yang begini, yang asli dong. Oh, asli. Oh, Iya. iya. Kalau di sini kalau nggak dikasih yang asli nanti dikira bajakan CP-nya. Kita harus cari CP yang asli, yang original. Iya, bukan yang KW. Bapak Ibu boleh buka CP-nya, punya CP yang asli, yang iya revisi. Memang ada. Yang revisi terbaru ya. Mana yang revisi? Iya, boleh. Oh itu, iya betul. Udah Pak Bud. Masih ngitung dia. Oke, 08 berarti yang revisi ya. Halaman 234 yang tapi halaman yang asli di sini. Tidak terhitung pendahuluannya. Udah ketemu Kak? Mana? Tuh. Bukan. Bukan. Menuju halaman ini. Di PS aja. Oh, iya. Iya. Oke, ini adalah tampilan dari CP. 240 ya? Mulai 240. Mulai dari 240. Udah tuh Pak. Udah Kak. Udah ya? Iya kan. Oke, ini CP yang mau kita menjadi bahan dasar dari modul ajar yang sebenarnya harus segera kita buat. Oke, ini CP. Konten dari CP, silakan Pak Bud, mulai dari rasional dan seterusnya. Rasional itu berarti apa ya? Pokoknya penjelasan yang berkaitan dengan mata pelajaran kenapa penting dan sebagainya, tapi tidak akan kita bahas di sini. Langsung kepada CP-nya saja. Oke. Nah, di sini. Oke, sampai di sini. Mari kita lihat redaksinya satu persatu, kata demi kata apa yang muncul di situ. Ini sebenarnya sudah sering kita dengar kalau ini adalah kompetensi dasar, ya kan? Kompetensi dasar ya. Cuman bedanya kalau kompetensi dasar itu sudah dinomorkan, sudah diurutkan, sudah disusun rapi, guru atau kita nih tinggal ngikutin itu. Habis ini yang ini dulu baru yang itu gitu kan. Kalau yang ini enggak, karena kita diberikan kebebasan, kita merdeka. Ini kita dikasihnya 1 tahun, satu fase. Fase kita ada fase D, 3 tahun Bu. Tadi kan Ibu bilang belum pernah lihat CP. Itu CP. Ya kan? Sekarang udah mulai naik level kan. Nanti pulang dari sini saya udah pernah lihat CP kan? Tuh kan. Jadi percaya diri. Tuh CP namanya. Ini berlaku untuk satu fase. Kelas 7, kelas 8 dan 9. Nah, 7, 8, 9-nya di mana? Di situ ada nggak? Nggak ada. Nanti pecahnya di mana? Siapa yang menentukan itu kelas 7? Siapa yang menentukan itu kelas 8? Siapa yang menentukan? Bukan, kata dia. Buku dari pemerintah. Kamu bohong katanya kita. Tadi katanya buku, sekarang kita. Kamu pilih yang mana? Nggak konsisten. Harusnya kita. Iya. Tapi endingnya juga diarahkan ke buku. Oh ya sudah.
Tuh, berarti kamu udah mulai tahu. Kamu prinsipnya kuat. Dia tetap maunya kita. Buku kita singkirkan dulu. Oke, gitu ya? Saya suka dari kamu. Iya, konsisten dia. Kita ke kita ya, bukan ke buku ya. Oke, mari kita tentukan mana yang kelas 7, kelas 8, kelas 9. Apa yang harus di garis bawah dulu dari situ, CP. Kita nggak mau dari nol, kita praktik saja di sini. Yang kita coret dulu yang mana? Oke, memahami berarti kita ambil itu memahami berarti apa? Kompetensi. Oke, tuh nggak boleh ngantuk. Tadi katanya minta CP. Yang pertama kompetensi. Iya. Iya. Jangan Pak. Jangan. Nanti itu mau menjebak kita itu nanti. Itu khusus yang sudah pernah baca. Kalau yang belum pernah baca, jangan. Biar ini dulu. Tuh baru dikasih warna sama dia. Iya. Oke, kita review dulu. Kenapa dikasih warna? Sebentar. Kenapa tadi dikasih warna? Untuk menekankan bahwa memahami itu akan dijadikan apa? TP kompetensinya. Enggak, belum menjawab pertanyaan. Kenapa tadi diwarnai? Kita sedang bahas apa tadi? CP. Iya, kenapa diwarnai? Nah itu ya. Tuh kan, kamu nggak dengerin. Kenapa diwarnai? Karena itu adalah tuh kompetensi. Kita baru bahas kompetensi. Iya. Kita baru bahas kompetensi. Karena untuk membreakdown jadi TP kita butuh kompetensi. Udah nggak usah bahas yang lain. Kita bahas kompetensi dulu. Oke, dengerin sekarang. Cari kompetensi berikutnya. Silakan Mas Budi. Yang mana? Yang mampu menganalisis hubungan antara kondisi geografis daerah. Oke, dikasih warna. Tuh Pak, biar tahu. Kenapa dikasih warna begitu? Kalau dia udah baca, tahu warnanya maksudnya apa. Terus apa lagi? Kalau misalnya itu di copy, dipindah ke Word, kemudian dibuatkan tabel, itu CP, ini jadi kompetensi, nanti dimasukkan ke situ, nanti biar lebih sistematis. Praktiknya begitu kan? Tuh kan, berarti pernah praktik tuh. Ketahuan. Jangan dikat. Iya enggak apa-apa. Ini yang jangan disimpan ya. Dibuat landscape biar kelihatan. Tadi kita bahas apa nih Kak? Oke. Udah paham kan sekarang? Oh barusan lihat. Tuh, sekarang udah kita lihat. CP-nya di mana tadi? CP yang asli. Oh gitu ya, nggak apa sudah. Coba satu lagi, mana yang disebut dengan kompetensi? Mana kompetensinya lagi mana? Cari lagi. Nggak boleh kemana-mana dulu. Mana yang kompetensi? Memahami lagi, Kak. Yang atasnya aja Pak. Memahami. Oke, udah double ya.
Oke. Kayaknya sudah paham belum cara mengambil kata kompetensinya? Udah. Berarti kita kurang apa lagi untuk membuat TP? Wah, tahu tuh dari mana? Oh, udah ditulis di situ. Sekarang konten. Pak Bu, kita kembali ke CP. Oh iya, warna beda lagi. Sebentar, sini mic-nya buat yang lain. Kita praktik bikin kakak. Materi kontennya yang mana? Oh, yang ini aja. Kontennya yang mana? Kontennya yang mana? Keberadaan diri. Wah, kurang ya. Masih sisa itu kiri kanan. Seniornya masih kelihatan. Merasa senior ya kalau Mas Gini. Kalau Mas Gini merasa senior. Apa tuh? Mana yang konten tadi? Keberadaan diri. Kamu tahu dari mana kalau keberadaan itu konten? Konten itu apa? Saya habis baca buku. Konten itu apa? Konten itu apa sih? Lingkup Oh, materi. ya, ada yang bilang. Nah, inti materi. Seperti ABCD ya. Audience gitu ya. Oh gitu. Kira-kira begitu. Condition gitu ya Pak ya. Itu berarti nanti di TP. Ya. Enggak. Iya. Di Merdeka enggak pakai ABCD. Tapi kalau mau disusun ABCD kayaknya lebih gue banget, artinya biar beda sama teman yang lain. Saya lebih karena lebih suka begitu kan. Jadi lebih kompleks gitu. Tapi kan tadi kakak bilang kita sudah nggak ke belum sentris kan. Degree-nya kan hanya nggak harus pemahaman harus terus. Yang taksonomi belum. Taksonomi belum? Kita sekarang tidak mengacu pada Taksonomi belum. tapi ada Wigit. Kita pakai Wigit. Iya, 2005. Betul. Iya. Tapi nanti Pak Sam juga punya bahan dasar yang lain. Kenapa kita masih pakai taksonomi belum? Karena tadi untuk menentukan KTP-nya. Jadi beberapa sumber memang masih iya. Kalau kakak pernah lihat modul ajar sekarang, kenapa TP-nya memahami, ya kan? Jarang kan bilang menganalisis kan jarang kan? Tidak seperti K13, C4. Karena sebenarnya yang disebut pemahaman di Wikin 2005 itu isinya malah lebih banyak, malah ada 6 itu kan, malah lebih banyak. Yang tadi iya lebih banyak sebenarnya pemahaman itu ya, sampai bahkan pengenalan diri sendiri itu pemahaman, sampai metakognitif itu juga pemahaman sebenarnya yang di Wiki 2005. Tapi nanti iya oke. Sampai di mana tadi? Sampai di sini. Kontennya mana? Mana tadi? Keberadaan. Lanjutnya ya. Oke, lanjut lagi. Kondisi geografis daerah dengan karakteristik masyarakat. Kondisi geografis daerah dengan karakteristik masyarakat. Lanjut lagi. Potensi sumber daya alam. Pak Ren. Potensi. Kaitannya dengan mitigasi kesenjangan. Oke, sampai di sini dulu. Ganti Apaan? biar sama yang lain. Biar keterampilan semacam ini kalau nggak diukur biasa, kadang suka kalau cuma ngikutin kadang nggak. Siapa lagi ya? Yang belum tadi siapa ya? Sini sudah. Ini sudah. Oke, sudah sini deh. Masih kontennya. Masih. Sampai mitigasi tadi. Sampai mitigasi. Keragaman kondisi geografis Nusantara dalam pembentukan kemajemukan budaya. Keragaman kondisi geografis Nusantara terhadap pembentukan kemajemukan budaya. Kebutuhan hidup itu untuk kegiatan ekonomi masuk konten ekonominya.
Duduk. Lagi. Kalian bohong berarti ya. Tadi katanya belum pernah lihat. Ternyata sudah. Iya, ternyata sudah pada paham. Oh gitu. Iya. Oke, stop di sini berarti ya. Oke, 2 menit lagi. Sekarang kita buat tujuan pembelajaran dari apa yang sudah digambarkan tadi. Pak Abud diturunkan yang tadi tabel yang dibuat. Oh, belum tak tulis ini. Tadi, nah di situ. Kontennya tadi tulisin dulu lah contoh Ya. 1, 2. Oke. Sebelum menyusun tujuan pembelajaran itu ada apa saja sih? Elemen yang ada di tujuan pembelajaran itu apa saja? Sini Kak. Oh di sini, thank you. Di TP itu ada apa sih? Baik, makasih. Saya coba menjawab. Kalau di dalam TP itu yang pernah saya mendapatkan materi itu ada kemampuan. Ya, kemampuan itu kan salah satunya tab kurikulum tadi kan. Iya. Sama konten atau materi. Konten, materi. Iya. Berarti kompetensi dan konten. Konten. Oke. Nah, kemudian saya tanyakan di sini adalah dalam menentukan TP kan ada 2 elemen. Apakah semuanya itu nanti di breakdown? Elemen yang keterampilan proses jelas di situ kan kelihatan antara atau dan materinya kelihatan. Tetapi kalau yang kelihatan tuh yang pemahaman konsep. Iya, konsep. Nah, yang keterampilan proses ini kebanyakan termasuk saya juga masih ragu-ragu dalam menentukan kontennya. Oke. Terima kasih. Oke, pertanyaannya kita simpan dulu. Kita masih ke TP, jadi biar urut. Tadi sudah bisa menentukan kalau itu kompetensi. Masih ingat? Oke. Tadi masih ingat itu adalah konten. Masih ingat. Seperti iya, memang betul. Cuman KD itu kamu dipaksa untuk ikut. Sudah ada angkanya juga. Kalau ini kamu bikin sendiri. Tapi kalau karena ini catatannya, karena kamu yang bikin, berarti kamu harus paham. Kadang kita baca KD nggak paham, karena sudah ada. Kalau dibikin sendiri, yang menjadi catatan kemarin penting, yang agak penting itu guru harus paham. Jadi nanti masuk ke kelas bikin modul aja tuh paham gitu katanya. Jangan bikin kalimat ngambil dari situ tapi nggak paham maksudnya gitu. Oke, tadi kita masih bahas unsur TP. Siapa yang lagi mau nambahin? Unsur TP itu ada apa? Kamu lagi. Ya. Audiens, peserta, peserta, behavior, perilaku, condition, dan satu lagi tingkatan, degree. Oke. ABCD. Oke, thank you. Ada lagi? Oh iya. Ini Kak. Terima kasih untuk TP sesuai petunjuk ini. Isinya diantaranya yaitu setelah kita belajar, siswa setelah belajar diharapkan sesuai dengan tujuannya masing-masing, sesuai temanya atau kontennya. Itu aja. Jadi isinya apa TP? Mari kita generasi dulu biar nanti jadi rumus kita bareng-bareng. Isinya materi yang setelah disampaikan. Satu. Yang kedua harapan terhadap siswa setelah mempelajari hal itu. Terus ini itu aja ini yang itu. Kayak tujuan itu harapan. Iya, elemennya apa? Elemen dari tujuan itu. Tujuan pembelajaran itu elemennya apa sih? Harus memuat apa saja begitu. Di dalamnya ada apa begitu. Tadi sudah kompetensi sama materi. Yang sana lebih banyak ABCD. Terus kamu nambahin apa lagi? Harapan setelah belajar. Harapan. Misalnya di sini harapannya seperti apa sih harapannya? Siswa ini contohnya siswa dapat menjelaskan. Menjelaskan itu harapan. Kompetensi. Nah, satu itu. Di sini juga ada. Siswa diharapkan dapat menganalisis. Nah,
Yang harapan yang mana kalau menurut kamu? Menganalisis untuk. Kalau menurut dia apa menganalisis itu? Kompetensi. Iya. Jadi kompetensi apa harapan kita pilih? Biar paham nih kita. Kamu pilih itu kompetensi atau harapan? Oke, kompetensi. Jadi nggak ada harapan ya? Nggak ada ya? Iya, kalau nanti kita nggak sepakat, loh, bukannya kemana ada harapan? Harapan tuh yang mana ya? Kamu jangan bikin bingung orang yang sedang bingung. Loh kan, orang dia yang ngusul, dia yang bingung tuh. Itu harapan. Harapannya yang mana tuh? Iya, kalau nggak begini, itu kata instruktur saya bilang, itu berarti kamu belum paham kalimatmu begitu. Jadi karena kita yang bikin sendiri, kita harus paham katanya begitu. Jangan bikin sendiri tapi nggak paham menjelaskan gitu. Jadi ketika ditanyain, TP-nya sudah jadi, sudah. Isinya apa saja? 1, 2, 3, 4. Ini apa namanya? Harapan. Wah, berarti nggak sama dengan yang lain. Yang lain kompetensi, dia harapan. Kemudian kamu pulang ke sekolah, TP itu isinya harapan. Yang mana harapan? Tuh, ini harapan, begitu kan? Loh, itu bukannya kompetensi? Bukan, itu harapan. Nah, kan beritanya beda lagi kan? Mari di ruangan ini kita sepakati dulu. Itu harapan apa kompetensi? Kalau redaksinya begitu, berarti nih condition. Oh iya. Nah, ini masalah lagi nih. Kamu tuh nggak nyelesain masalah, malah nambahin masalah. Kita tinggal 2 menit lagi. Kita semua mau pakai apa? Kita mau pakai apa ini di sini? Peserta didik atau siswa? Kalau saya pakai peserta didik, kamu masalah nggak? Nggak kan? Orang saya sukanya pakai siswa, kamu masalah nggak? Ya sudah. Iya. Terus masalahnya apa? Kamu sukanya cari perbedaan. Oke, thank you. Jadi mari kita buat satu TP, Pak Bud. Siapa nih yang mau bikin TP? Siapa yang mau jadi relawan? Jangan kamu. Kamu sudah cukup tahu kayaknya. Jangan. Ini yang benar-benar baru. Jadi nanti biar murni tuh. Enggak. Siapa lagi ya? Ini sudah. Oh, dia nih. Saya belum dengar suaranya tuh kan. Boleh maju ke depan. Enggak boleh alasan. Guru tuh memang begitu. Ada anak yang begitu. Berarti niru gurunya. Kalau suka cari alasan. 2 menit lagi. Ayo. Iya. Peserta didik memahami keberadaan diri, terus degree yang itu mungkin. Nah, kamu tahu. Bingung. Ini kalau baru tuh kayak gini. Terus apa yang harus dilakukan sama dia? Buka bukunya. Tuh nanti akan muncul TP di situ. Kenapa pemerintah baik hati itu sudah dibuatkan TP-nya di sini. Beli. Oh, buku siswa. TP nomor 1 ya. Nomor 1 ya, kesadaran diri kelas 7, kelas 7. Coba TP-nya bunyinya seperti apa tuh? Oke, terima kasih Kakak. Sudah berusaha untuk membuat TP sendiri. Nah, ini dibacakan. Yang keberadaan diri. Yang ini ya. Mendeskripsikan sejarah asal usul keluarga. Ini Pak, saya nggak baca saja loh.
Saya takut loh, saya nggak tahu. Kan kita bahasnya keberadaan diri, kenapa asal usul keluarga? Oh iya. Tuh, biar kita tahu kenapa kok tiba-tiba muncul begitu, nggak bisa tiba-tiba muncul begitu. Kan yang kita bahas keberadaan diri, kenapa tiba muncul keluarga? Nggak urut itu nanti cara berpikirnya. Mana? Katanya keberadaan diri, TP-nya juga harus muncul keberadaan diri. Masa tiba-tiba keluarga? Dapat dari mana keluarga? Mana? Oh ini keberadaan diri dan keluarga. Oh keberadaan diri dan keluarga. Di situ ada di situ. Oh ada di situ. Iya. Kenapa nggak dibilang keberadaan diri dulu? Suruh baca ya saya baca. Sebagai siswa yang baik kan gitu, baca. Kita tadi sudah sepakat bahwa kontennya adalah keberadaan diri. Kompetensinya apa? Memahami. Jangan tinggalkan itu dulu. Nanti kita nggak tahu berangkatnya dari mana. Didik dapat mengidentifikasi. Ulangi. Peserta didik dapat mengidentifikasi dirinya terhadap orang lain. Keberadaan diri. Keberadaan dirinya mana? Keberadaan dirinya mana? Identifikasi diri dan keberadaan diri di dalam. Keberadaan dirinya mana? Identifikasinya itu, identifikasi dirinya. Kamu tahu nggak kenapa tiba-tiba muncul keluarga? Dari mana? Dari mana? Diri bagian dari keluarga. Gitu. Oh, nih sudah mulai sistematis, cara berpikirnya keren. Jadi ini sudah keterampilan baru lagi, bukan menyusun TP lagi. Ketika menyusun TP, kita tahu materinya itu hal-hal apa saja di situ. Apakah harus 5? Bukumu ada berapa? Wah, ini sudah ada yang pinter nih. Terima kasih Kak. Kamu sudah makin menjelaskan. Nih. Pakai mic. Dibagi sama yang lain. Iya. Yang nggak boleh dalam best practice dalam PTK ada kata mungkin. Nanti dicoret nanti. Yang ditanyakan kan TP ya. Iya. Ya. TP-nya mengacu pada kompetensi kan tadi keberadaan diri. Betul. Maka TP-nya menjelaskan keberadaan diri. Nah, dari keberadaan diri itu kita cari indikator capaian pembelajaran. Dari keberadaan diri itu nanti kita bisa menemukan satu keberadaan diri kita dalam keluarga mungkin, dalam masyarakat mungkin, atau dalam negara. Nah, yang dibahas di sini keberadaan kita dalam keluarga. Jadi indikator pencapaiannya satu mendeskripsikan sejarah asal-usul keluarga. Terus 2 menjelaskan interaksi. Oh ini lain-lain ini. Oke, stop. Tadi yang satu aja ini tentang keluarga iya. Stop. Kita hanya mau meluruskan sistem arah cara berpikirnya. Kenapa tiba-tiba jadi di situ? Tadi kata kuncinya apa? Indikator. Sekarang sudah paham. Sudah mulai kebayang belum? Ini keterampilan baru lagi. Jadi keberadaan diri itu indikatornya apa sih? Bolehkah di TP-nya nanti saya tulis 5? Apakah harus 4? Boleh 7? Boleh. Itu tergantung siapa. Enggak, tergantung yang di-download juga tadi. Jujur. Kalau kamu sudah dapatnya 5, kayaknya keberadaan diri itu enggak cuma di sini. Ini masih bisa di breakdown lagi harusnya gitu. Ya kan? Apa kuncinya tadi? Indikator. Oke Kak. Sudah ya?
Sudah ya? Kamu tadi begitu. Tadi nggak paham, minta dipahamkan. Sekarang mentang-mentang udah paham terus minta pulang. Udah ada gambaran berarti sekarang ya Bapak dan Ibu ya. Akhirnya mulai sedikit demi sedikit kita mulai terbuka dengan cara membuat ECP kemudian ke ATP. Ya, karena waktunya kita sudah sampai jam 4:30. Nanti jam berapa Bu kita kumpul lagi? Jam 7:30. 7:30, tapi jangan malam-malam Bu, kita pengen keluar Bu. Ya Bu ya, pengen lihat acara di Grebek Sudiro ya. Itu masih sampai jam 12 malam Bu, Grebek Sudiro itu. Jadi nanti kita masuk lagi ke hotel atau ke ruangan ini jam 19.30 ya Bapak dan Ibu, setuju? Jam 19.30 setuju? Tempatnya di sini, masih di sini. Nanti yang akan kita bahas adalah cara-cara nanti membuat modul ajar. Kita kasih template-nya. Tadi sedikit udah ada gambaran dari Pak Budi dan Pak Soga, akhirnya mulai terbuka gitu ya, biar kita membuat modul ajar itu sesuai dengan kita guru. Nanti yang menjadi sasarannya adalah murid kita atau student center. Itu saja mungkin ya Bu Isti, Bapak dan Ibu. Ada coffee break, silakan setelah keluar dari sini ada coffee break, silakan kopi dulu, barangkali mau dibawa, nggak tahu boleh nggak? Boleh ya. Boleh dibawa, nanti asal dikembalikan lagi ke kelas dan lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang ada di rumah, kita break dulu, nanti mulai lagi jam 7:30 malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.